Halo pemirsa, jumpa lagi di dapur Mami Wiwi ya. Pemirsa, kali ini Mami nggak masak ya. Mami mau kasih tips bagaimana cara memilih telur yang baik, yang tahan lama. Oke, sekarang Mami mau pergi ke tempat tukang telurnya, pemirsa. Oke pemirsa, sekarang Mami udah nyampe di agen telur Rehan pemirsa, tepatnya di Sindang Laut ya. Di sini juga Mami sudah ketemu dengan pemiliknya, ada Mbak Kori. Di sini Mbak Kori ini akan membantu Mami bagaimana cara memilih telur yang baik. Oke pemirsa, di sini Mami dibantu Mbak Kori ya, mau ngasih tahu ciri-ciri atau tips untuk memilih telur yang baik. Di sini ada 2 tray telur. Ini telur dengan kualitas berbeda pemirsa. Dari daerah berbeda dengan kualitas juga berbeda. Ini bisa dilihat dari tampilannya ya pemirsa ya. Ya. Supaya lebih jelas lagi dengan pakar telurnya. Di sini Mbak Kori akan bantu Mami untuk membedakan kualitas telur ini. Silakan Mbak Kori. Sebetulnya kalau misalkan isi atau kandungan proteinnya kita nggak tahu secara jelas, cuma kalau dari estetik ya, dari tampilannya, dari keindahannya, ini telur dari yang ini telur dari nah ini berbeda kandang. Kenapa warna telur kalau samar-samar dilihat dari jauh hampir sama ya, cuma kalau misalkan kita bedakan itu kelihatan bedanya. Glowing ya? Glowing, yang telur lebih glowing. Kenapa telur ini lebih glowing, Bu? Karena setelah saya tanya, ini dari kandangnya itu makanannya terjamin bagus, berkualitas, terus vitaminnya plus dikasih kunyit asam. Jadi glowingnya itu bener-bener glowing. Ternyata nggak orang aja pemirsa ya. Betul. Telur juga kalau perawatan jadi glowing ya. Gitu. Jadi bukan di reka-reka atau gimana atau buatan, enggak. Memang ini perawatannya yang penting gitu. Terus dari segi tahan lamanya atau kualitas bagusnya gimana Mbak Kori? Nah, kalau misalkan telur yang seperti ini kulitnya lebih tipis dibandingkan dengan telur yang coklat seperti ini. Jadi tahan lamanya itu berbeda juga. Ini rentan retak juga kali ya? Ini rentan retak, kalau iya. itu. Jadi kalau misalkan saya beli 1,8 ton itu, yang pecahnya itu bisa banyak kalau telur yang seperti ini. Kalau telur ini hanya beberapa butir dari 1,8 ton itu, hanya beberapa butir. Kita juga untuk menghemat, ibu-ibu harus pandai ya, supaya jangan sampai kita belanja pulang telurnya pecah semua. Akhirnya menunya dadar terus nantinya. Oke, terus lanjut lagi Mbak Kori. Kalau untuk kegunaannya nih Bu, kan biasanya kan ibu masak nih. Ya. Kalau misalkan telur yang ini, yang telur untuk direbus atau dibuat masakan itu biasanya menggunakan telur yang sudah 2-3 hari. Karena itu ketika direbus kulitnya itu mengelupas. Kalau telur fresh seperti ini telur fresh, kalau dipegang adem. Kalau dipegang adem, ini kalau direbus ini masih nempel kulitnya. Nah, itu kalau yang suka telur dikupas terus susah tuh. Nah, itu karena fresh. Karena fresh. Kalau misalkan udah 2-3 hari seperti ini,
udah ini langsung lupas. Gampang Nah, ya, iya, pemirsa. gampang Tuh, ngelupasnya. pemirsa ya, kalau pemirsa masak mau bikin semur atau apa, ternyata kadang ada kan tuh ya telur yang sulit sekali, akhirnya sampai nggak mulus, hasilnya apa ya, kecuak-kecuak gitu ya. Jadi ternyata telurnya seperti itu pemirsa, dia masih baru ya, belum ini ya, Betul. belum lama. Oke. Nah, kalau telur fresh ini biasanya digunakan bagusnya itu untuk membuat kue bolu gitu Bu, supaya hasilnya lebih mengembang. Nah, gitu. Kalau misalkan pakai telur yang fresh ini hasilnya lebih bagus, lebih mengembang kata. Bisa tuh mangga yang suka bikin kue supaya hasil masakannya lebih bagus lagi. Ini tipsnya ya. Jadi pemilihan telur fresh itu menentukan hasil kue untuk pemirsa. Nah, kalau misalkan ibu-ibu nih mau beli telur kan nggak tahu ya, yang awam apakah telur ini udah lama atau telur fresh gitu. Nah, kalau misalkan masih kurun waktu 1 minggu itu masih bagus lah ya, masih apa namanya, masih bagus. Nah, tapi kalau misalkan udah 3 minggu ke atas itu udah nggak bagus telurnya. Makanya mendingan jangan nyimpen terlalu lama, mendingan beli dikit-dikit aja kalau telur gitu. Oke, kadang begini nih Mbak Koria, Gimana? harga telur kan naik turun, betul. Ada lagi turun, biasanya ibu-ibu lumayan stok, apalagi telur kan termasuk konsumsi harian ya. Betul. Setiap hari membutuhkan telur. Nah, itu gimana cara penyimpanan yang baik di rumah itu? Nah, cara penyimpanannya kalau misalkan untuk dimasukkan ke kulkas, itu karena kulkas itu kan banyak macamnya ya Bu, Ya, isinya. Takut terkontaminasi dengan makanan lain, bisa dicuci dulu. Bisa dicuci dulu, kemudian dilap dengan lap yang bersih. Yang bersih sampai kering. Sampai kering, Oke. baru dimasukkan ke dalam kulkas. Tapi kalau misalkan mau dibiarkan saja nggak dimasukkan ke kulkas, simpan di tempat yang sejuk. Jangan sampai terkena matahari langsung. Oke, bisa ya. Kalau listriknya losot, kipasin aja terus telurnya. Betul. Seperti ini nih. Makanya dikipasin. Terus telurnya. Karena ini bukan berarti kegerahan ya. bukan telurnya. berarti, karena ini berat telur pun semakin hari semakin susut. Oh. Jadi kalau misalkan dia kepanasan, susut telurnya. Gimana nanti jualannya rugi nggak? Nah, Mbak Koria? makanya nggak telur itu harus cepat perputarannya Bu. 2 sampai maksimalnya 3 hari belanja lagi. Kayak gitu. Pemirsa, tuh tips ya buat yang mau jualan telur, jangan nyetok terlalu banyak. Kalau Betul. sampai kita belum mampu untuk ngejual sebanyak yang kita ambil. Betul. Oke. Nah, buat ibu-ibu juga nih barangkali yang suka beli perempatan di warung, Iya. biasanya itu kan suka komplain karena beratnya kurang beberapa gram. Itu sebetulnya mungkin bukan dikurangin, Bukan kurang tapi timbangnya karena susut. Oh, Kan begitu, suka pemirsa. diikat di plastikin ya, suka diikat di plastikin. Itu harus kasih lubang, lubang udara. Kalau enggak Supaya cepat lebih busuk. Oke, supaya lebih awet ya. Lebih awet. Dan terus mengurangi susut, cepat susut. Oke. Sebenarnya begini ya, ada yang bilang kalau kebanyakan makan, kan katanya telur itu mengandung protein. Selain protein mungkin nanti Mbak Pri jelaskan ya mengandung apa lagi. Tapi kalau kebanyakan telur, bener nggak sih katanya bisa kelebihan protein yang akhirnya malah gatal-gatal, bener nggak? Betul. Jadi itu tergantung dari orangnya tersebut Bu. Ada yang alergi sama telur atau enggak gitu. Nah, sebetulnya yang menimbulkan bisul-bisul itu biasanya kan orang taunya kuningnya. Sebetulnya putihnya. Oh, dari putih telurnya. Dari putih itu. telurnya, iya, dari putih telurnya itu. Nah, kalau misalkan dari kandungannya itu sendiri, telur itu kan macam-macam ya Bu, beda-beda. Nah, untuk telur yang bagus itu yang mengandung omega 3, itu kalau dipecah kuning telurnya itu bukan kuning tapi orange. Oh, orange. Orange lebih ke merah-merahan gitu. Itu gimana tuh? Kadang suka ada yang apa namanya pecah. Oh ya, Kadang juga suka si putih telurnya tuh kayak yang encer. encer. Ya? Itu berarti udah kenapa lama. itu? Oh, udah lama. Kalau misalkan udah encer itu berarti udah lama. Udah lebih dari 1 minggu. Itu bahaya nggak kalau dikonsumsi? Sebetulnya enggak, masih aman. Kalau yang bahaya itu kalau udah bau. Oke. Kalau dicium udah bau, itu yang berbahaya. Nah, sekarang juga ada lagi Bu yang harus kita ketahui, itu ada telur breeding. Apa itu pemirsa? Ada telur beda, telur breeding. Sayangnya nggak ada contohnya karena saya jual di sini telurnya Apa telur itu, dari Mbak Kori? telur petelur. Telur breeding itu telur dari ayam untuk diternakan Bu, bukan ayam petelur. Jadi itu udah masuk mesin, itu warnanya putih.
Ada yang kecil, ada yang besar-besar. Yang besar-besar biasanya suka untuk roti. Ada lagi pemirsa, Mami taunya telur ini aja, ternyata Telur satu jenis gitu iya, ya. ternyata ada telur lain. Nah, untuk telur breeding itu tidak layak untuk dikonsumsi. Oh, kenapa? Iya, karena sudah masuk mesin. Itu kan telur untuk ditetaskan, bukan untuk dikonsumsi. Kalau ini kan berasal dari ayam petelur. Karena udah masuk mesin, jadi tidak layak untuk dikonsumsi. Makanya banyak polisi gerebek agen yang menjual. Kenapa ya itu? telur Apa breeding. karena lebih murah atau gimana? Iya betul, karena lebih murah pastinya. Karena lebih murah, terus ada yang kecil-kecil untuk penjualan makanan kayak seblak itu kan pengennya yang kecil-kecil Iya, banget. iya, iya. Sedangkan yang seperti ini nih, telur yang kecil-kecil ini jarang gitu. Nah, bedanya kalau telur besar sama telur kecil ini dari usia ayamnya, Bu. Jadi kalau telurnya kecil seperti ini, ayamnya ayam baru. Apalagi yang kecil banget itu ayam baru belajar bertelur. Tapi kalau yang besar seperti ini ayam udah lama, ayam Beda nggak akhir. kandungannya misalkan yang kecil atau yang besar? Kalau telur untuk itu? kandungannya sendiri saya kurang tahu. Memang harus diuji uji laboratorium langsung, uji lab sendiri. langsung, iya. Oke, terima kasih Mbak Kori ya. Ini Sama-sama. informasinya sangat membantu sekali untuk kami ibu-ibu rumah tangga ya, supaya lebih pandai, lebih bijak lagi untuk memilih telur dan jenis-jenis telur seperti ini, supaya apa yang kita dapat dengan kualitas bagus tentunya untuk keluarga tercinta kita. Oke, pemirsa, terima kasih sudah menonton video Mami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.